Ibadah itu diperintahkan. Tapi kalau muamalah, ya, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Kita muamalah itu sifatnya aktif. Kapan kita tidak boleh? Kalau ada larangan. Jadi kalau ibadah ada perintah kita lakukan. Kalau nggak ada perintah jangan kita lakukan. Kalau muamalah kita berinovasi. Dan waktunya tidak ditentukan. Modelnya tidak ditentukan. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka muamalah itu berubah apa tidak? Berubah. Sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan. Tapi perubahan-perubahan itu tidak bertentangan dengan syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik ini kita bisa menikmati dan mensyukuri dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang terbaik ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Allah jadikan kita serta keturunan kita orang-orang yang mencintai ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan fikih ini saya akan mengawali dengan keutamaan syariat di dalam Islam. Karena apa yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan kita. Tapi seringkali kita nawar. Seringkali kita tidak bersegera untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Bahkan mungkin bangun untuk sholat tahajud tidak lebih cepat ketimbang bangun untuk nonton bola. Maka harus kita pahami lebih jauh, apa yang Allah perintahkan itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, fikih ini adalah bagian dari amalan yang harus kita lakukan. Cuma kalau hanya fikih saja, ini menjadi masalah. Makanya sebenarnya banyak orang ahli fikih. Sekarang saya tanya, kenapa Bapak sholat di rumah? Siapa yang bisa jawab? Yang penting sah. Emang nggak boleh sholat di rumah? Gitu. Itu fikih itu, ya. Emang nggak boleh sholat duhur jam 2:30? Boleh nggak? Nah itu fikih itu. Jadi kalau sampai itu pemahamannya, maka ruh melaksanakan syariatnya nggak ketemu. Walaupun dalam fikih pembahasannya sampai situ. Maka kita harus melihat lebih jauh apa yang memotivasi kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Makanya nanti dalam fikih ini kita akan berbicara hukum. Hukum yang pasti itu hanya wajib dan haram. Nggak boleh nawar. Kalau sunnah boleh nawar nggak? Boleh. Makruh apalagi. Ente ngerokok, yang ngerokok kan makruh kan. Jadi hukum yang menjadi bagian dari fikih ini adalah sangat sederhana. Maka harus kita pahami bagaimana kita melihat posisi hukum atau posisi perintah Allah atau syariat yang harus kita lakukan.
Yang pasti diantaranya adalah annahu laysa fiha ma yus'abu 'alan nasi i'tiqaduhu aw yushaqqu 'alaihimul amal bih. Yang jelas ketentuan syariat itu tidak ada di dalamnya menyulitkan, tidak ada di dalamnya memberatkan. Apa yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah amalan yang kita tidak mungkin melakukannya. Ada nggak? Perintah Allah, syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, kita tidak mungkin melakukannya. Ada nggak? Nggak ada. Saya bangun subuh, Ustaz, berat banget. Nah, itu entenya yang berat, ente yang masalah, ente yang konslet, bukan perintahnya. Perintahnya untuk bangun sholat subuh berjamaah, untuk bangun sholat tahajud, itu tidak memberatkan. Tapi kalau kita merasakan berat, berarti ada yang konslet pada kita. Cari tuh di mana tuh konsletnya itu. Tapi yang jelas apa yang Allah perintahkan itu la yushaqqu alaihim al amal bi. Tidak ada kesulitan untuk melakukannya. Tapi kalau kita tidak bisa melakukannya, berarti ada masalah pada diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Allah tidak memberatkan kepada setiap seseorang atau setiap jiwa sesuai dengan usahanya. Usahanya itu sudah diukur oleh Allah, bukan ukuran kita. Kemampuan kita untuk melaksanakan syariat Allah itu Allah tahu betul. Ukurannya sudah Allah tentukan. Makanya kita jangan ngatur lagi. Kalau sudah diatur, jangan ngatur lagi. Ketentuan Allah atau ketentuan syariat itu sudah jelas. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak akan mungkin memberikan kesulitan, justru Allah ingin memberikan kemudahan. Jadi kalau kita sudah menjadikan ketentuan syariat itu bagian dari hidup kita, berarti hidup kita dalam kemudahan. Tapi kalau sebaliknya, berarti kita menjalani hidup ini dalam kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ya, tidak ada Allah jadikan bagi kamu kaitannya dengan amaliyah agama ini atau ketentuan syariat itu adalah kesulitan. Nggak ada. Yang Allah berikan kepada kita adalah kemudahan. Bahkan dikatakan kata Rasulullah, ahabbuddin ilallah al-hanifiyah as-sumha, bahwa agama yang dicintai oleh Allah itu adalah agama yang memiliki kelapangan dan kesucian. Jadi makanya tidak mungkin kita tidak melakukan apa yang Allah dan Rasul perintahkan. Tidak ada yang memberatkan kita, tidak ada yang menyulitkan kita. Yang kedua, amala yakhtalif bi ikhtilafiz zaman wal makan kal aqaid wal ibadah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kaitannya dengan akidah dan ibadah itu tidak akan bertentangan dengan waktu dan tidak bertentangan dengan tempat. Mungkin ada orang mengatakan Al-Quran sudah tidak sesuai dengan zaman, gitu ya. Syariat sudah tidak sesuai dengan zaman, maka muncul mujtahid-mujtahid yang nggak jelas. Apa yang sudah Allah tentukan, yang sumbernya Quran dan Sunnah, itu akan tetap sesuai dengan zaman, sesuai dengan waktu yang berjalan. Jadi nggak bisa walaupun kita harus nunggu haji 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Udah berubah aja waktunya dah. Kalau perlu hajinya nggak usah ke Mekah, buat di mana lagi gitu Ka'bahnya. Nggak bisa, itu sudah ketentuan ibadah.
Tidak ada yang bisa merubah apa yang sudah ditentukan oleh Allah kaitannya dengan ibadah. Karena ketentuan itu pasti tidak akan pernah berubah. Bagaimanapun keadaan zamannya, bagaimanapun keadaan waktunya. Dan itu sudah dijelaskan dengan serinci-rincinya. Muwaddihan bin nusus wal muhittah bihi. Apa yang Allah tidak jelaskan kaitannya dengan amal yang Allah perintahkan kepada kita? Salat jelas mulai dari wudu terus sampai akhirnya salat. Ada syarat, ada rukun. Mana yang tidak jelas di situ? Walaupun memang nanti dalam fikih itu ada namanya berbeda pendapat. Kalau sesuatu yang berbeda pendapat dalam fikih itu tidak ada yang salah. Saya kasih contoh. Sholat subuh yang pakai kunut dengan yang tidak pakai kunut. Pertanyaannya mana yang benar? Tidak begitu pertanyaannya. Kalau ada yang benar berarti ada yang salah. Dua-duanya benar. Yang salah mana? Yang nggak sholat, udah selesai. Makanya kalau kita sudah mempelajari fikih apalagi dengan berbeda pendapat, itu kita akan lapang menerima pendapat. Agreement in disagreement. Saya terima dari apa yang saya tidak terima. Saya setuju dari apa yang saya tidak setuju. Nggak ada ribut. Kenapa orang sering ribut? Nah, kalau orang ribut dalam kaitannya dengan hukum, dia nggak ngerti. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali itu kalau kita lihat, sebut saja dalam kitab misalkan Bidayatul Mujtahid, itu berantem dalam tanda kutip. Kata yang satu wajib, kata yang satu sunnah. Biasa saja. Itu ada perbedaan memang, ya. Perbedaan itu yang disebut dengan furu', bukan yang asal. Sholat subuh dimanapun 2 rakaat. Pernah Bapak pergi kemana gitu ada sholat subuh 3 rakaat? Nggak ada. Tapi kita akan menemukan sholat di masjid sana ada pakai kunut. Ada yang nggak pakai kunut, tapi tetap 2 rakaat. Itu asalnya, tapi furu'nya ada. Ya. Maka harus dipastikan tadi. Kalau sudah kaitannya dengan ibadah dan akidah itu sudah jelas. Falaisa li ahadin ayyajid fi aw yanqus minhu. Kalau sudah akidah dan ibadah, tidak ada lagi orang yang boleh menambah dan boleh mengurang. Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Ya sudah, emang dari sononya begitu, selesai sudah. Kalau kaitan ibadah. Nah, nanti baru jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa may yakhtalifu bi ikhtilafiz zaman wal makan. Ada enggak nanti perubahan karena waktu dan karena tempat dalam kaitannya dengan ketentuan syariat? Ada. Kal masalihul madaniyah, kaitannya dengan peradaban, kaitannya dengan politik, kaitannya dengan perang. Hal-hal yang sifatnya sudah ditentukan urusannya akidah dan ibadah, itu sudah tidak ada lagi perubahan. Kalaupun berubah ada ketentuannya. Contoh, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, berubah jadi 2 rakaat ketika safar. Ada ketentuannya enggak? Ada. Bukan diada-adain. Sholat itu harus rapat, enggak ada disuruh renggang, enggak ada. Walaupun nanti perubahan-perubahan hukum terjadi, memang ada kaidah al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Tetap ada kaidah
yang akan berubah hukum itu, tapi tetap ada dalilnya, ada contohnya. Maka kalau kita bicara ibadah, pastikan ada enggak dalilnya, ada enggak contohnya. Dalilnya dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Contohnya dari mana? Dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam menjalani hidup ini, kaitannya dengan ibadah, kita tinggal melaksanakan. Sami'na wa ata'na. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada yang memberatkan. Karena ketentuan syariat itu adalah untuk kebaikan. Kecuali nanti kaitannya dengan ada istilah ibadah dan muamalah. Siapa yang bisa jelaskan apa bedanya ibadah dan muamalah? Pak Budi kasih hadiah nih. Fadol. Kalau ibadah itu hubungan vertikal dengan Allah. Tapi kalau muamalah itu sesama manusia. Belum. Seluruh hidup kita ini secara umum ibadah. Tapi apa yang membedakannya dalam pelaksanaannya? Bapak, silaturahim itu ibadah apa bukan? Nilainya ibadah, tapi aktualisasinya muamalah. Ada yang jawab lagi? Fadol. Kalau muamalah itu bisa sesuai dengan keadaan. Baik. Ibadah ketentuannya sudah jelas, waktunya jelas. Sholat duhur jelas nggak? Jelas. Tapi kalau muamalah, maka ada kaidah al aslu fil ibadah al ittiba. Kaitannya dengan ibadah itu adalah kalau diperintahkan. Ibadah itu diperintahkan. Tapi kalau muamalah, ya, al aslu fil muamalah al ibahah. Kita muamalah itu sifatnya aktif. Kapan kita tidak boleh? Kalau ada larangan. Jadi kalau ibadah ada perintah kita lakukan, kalau nggak ada perintah jangan kita lakukan. Kalau muamalah kita berinovasi dan waktunya tidak ditentukan, modelnya tidak ditentukan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka muamalah itu berubah apa tidak? Berubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan. Tapi perubahan-perubahan itu tidak bertentangan dengan syariat. Saya kasih contoh yang sederhana dalam baik jual beli. Jual beli itu ada penjual, ada pedagang, ada barang, ada harga. Itu hukum asalnya begitu. Tapi sekarang yang beli di mana, yang jual di mana, barangnya di mana? Boleh nggak? Boleh selama tidak ada goror, tidak ada penipuan. Makanya kalau belanja online kemungkinan kita ketipu ada nggak? Ada. Karena tadi dilihat di gambarnya bagus, begitu dikirim jelek. Tapi kalau hukum baik yang sebenarnya, pembeli ada, penjual ada, barang ada. Nih kayak begini barangnya, nggak akan terjadi penipuan. Walaupun proses itu berubah, selama tidak ada goror, selama tidak ada penipuan dalam muamalah, boleh. Makanya nanti yang berubah kaitannya muamalah tadi. Kalau dalam ibadah tidak boleh kita ngatur-ngatur. Ya, itu sudah ditentukan. Bahasa gampangnya dari sononya sudah ada dalilnya, sudah ada contohnya. Ya maka nanti muncul, ya, maka nanti muncul kaitannya amalan yang disebut dengan dikatakan bid'ah.
Bid'ah itu dalam ibadah atau dalam muamalah? Nah, bid'ah itu dalam ibadah atau dalam muamalah yang akan terjadi? Dalam muamalah. Dalam ibadah nggak ada. Karena ibadah tidak ada perubahan. Kalau muamalah kayak tadi kan, yang namanya dagang itu ada pembeli, ada penjual, ada barang. Sekarang pembelinya di mana? Bahkan kita beli ngasukin duit doang tuh. Kalau kata anak-anak di dalamnya ada jin tuh keluar. Kita bertransaksi dengan siapa tuh? Ketika Bapak beli minuman, kayak misalkan di bandara lah gitu ya, masukin duit, keluar minumannya. Bapak bertransaksi dengan siapa itu? Dengan jin kali gitu ya. Nah, yang jelas duitnya masuk, barangnya keluar, selesai sudah. Boleh, tapi sewaktu-waktu mesinnya macet. Ya salah sendiri, ente nggak tahu penjualnya siapa, mau ngamuk tuh sama penjual di situ. Nah makanya hidup ini sederhana, enteng. Jadi kalau sudah ibadah, jangan menjadikan ibadah itu adalah memberatkan. Jangan memahami ibadah itu menyulitkan. Makanya tadi, kalau ada perintah Allah sifatnya ibadah, memberatkan, menyulitkan, berarti yang konslet kita. Nah, tapi kaitannya dengan muamalah, nah, itu akan terlihat nanti perubahan-perubahan. Lihat tapik ma'ama solihin nas fi jamil usur. Maka kalau kaitannya muamalah itu akan sesuai dengan kepentingan manusia. Bayangin coba kalau online nggak boleh dalam Islam. Belanja online nggak boleh dalam Islam. Karena tetap perubahan hidup ini akan terus berjalan. Maka nanti ada model ijtihad. Ketentuan yang dulu belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah, sekarang terjadi. Bagaimana hukumnya? Jangan asal dulu nggak ada bid'ah, asal dulu nggak ada zaman Rasulullah haram. Kembali kepada maslahah. Kebaikannya ada nggak dari apa yang dulu tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah, sekarang terjadi. Itu namanya nanti muncul ijtihad. Maka nanti ada 3 model: mujtahid, muttabi, muqallid. Mujtahid itu adalah orang yang memang punya kapasitas untuk ijtihad. Syarat ijtihad, ya, sudah tentu harus ngerti bahasa Arab dengan berbagai cabang-cabangnya. Nahunya, sorobnya, badinya, ma'aninya, ngerti bahasa Arab. Kaitannya dengan ketentuan hukum. BPJS boleh apa enggak gitu kan. Dulu ada nggak pada zaman Rasulullah BPJS? Nggak ada, karena nggak ada haram. Nggak, nanti dulu. Tidak berarti apa yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah, ya, lalu pada zaman sekarang ini tidak boleh. Enggak. Dalam Islam tidak begitu. Ini mic ini dulu zaman Rasulullah ada nggak? Nggak ada. Berarti bid'ah. Berarti haram. Berarti neraka. Ya. Harus kembali kepada itu, namanya ijtihad. Ya. Ada dalilnya. Kalau tidak, maka prosesnya kan begini. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah ke Yaman, kata Rasulullah, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu mendapatkan satu ketentuan, satu keadaan? Aku akan lihat di Quran. Ada nggak di Quran menjelaskan? Kalau tidak ada, aku akan lihat di hadis. Kalau tidak ada di Quran dan di hadis, baru ijtihad. Nah, cuma kalimat ijtihad ini menentukan satu ketentuan yang terjadi dan belum pernah terjadi pada zaman kehidupan Rasulullah, itu sudah tentu ada syarat. Maka kalau dalam Quran ada disebut apa? Asbabun nuzul.
Kenapa ayat ini turun? Ada kasus apa sehingga akhirnya muncul ketentuan hukum. Kalau dalam hadis namanya asbabul wurud. Kenapa hadis ini muncul? Ya, karena ada ketentuan yang terjadi. Amma memang itu terjadi kasusnya dulu, baru datang hukumnya. Karena ketika ada masalah, Rasulullah ditanya, Rasulullah bisa jawab nggak? Nggak bisa. Rasulullah baru jawab kalau mendapatkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya ketentuan-ketentuan yang terjadi itu semua adalah apa yang didapat oleh Rasulullah dari wahyu. Amma orang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak bisa langsung menjawab. Baru nanti turun wahyu. Atau memang ketentuan itu sudah datang dari Allah sesuai dengan wahyunya. Maka kaitannya dengan muamalah ini akan menjadi terus berkembang. Ya. Tapi begitu bebasnya jangan seenak-enaknya. Ya, memang muamalah itu adalah ibahah, boleh ketentuannya. Tapi harus dipastikan dia tidak boleh bertentangan dengan syariat. Nah, akhirnya apa? Kalau ketentuan sifatnya yang boleh berubah itu, maka akhirnya ulil amri itu bisa menjadikan ketentuan itu sesuai dengan kebutuhannya, sehingga akan ada kebenaran dan keadilan. Maka hukum itu bisa berubah selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian apa tujuan daripada ketentuan syariat yang sudah dijadikan sebagai landasan kita? Maka anak ulama pia min ta'alimi innama yuqsadu hifdzuddin. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan-ketentuan syariat, apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam bentuk perintah dan larangannya, itu adalah dalam rangka hifdzuddin, menjaga nilai agama. Orang beragama itu punya model hidupnya, ya, tidak asal hidup. Bangunnya jelas. Masa orang beragama bangunnya jam 8? Ketentuannya beragama tidak begitu. Maka ketentuan syariat itu menjaga nilai agama, karena agama punya ketentuan. Dan kita hidup ini adalah sesuai dengan ketentuan agama, sesuai dengan ketentuan syariat, bukan ngatur sendiri, bukan membuat ketentuan sendiri. Maka perhatikan, ya. Makanya hidup kita ini kan kita melakukan ini, melakukan itu sesuai dengan perintah. Kenapa ente pagi-pagi sudah bangun? Pagi-pagi datang ke Masjid Al-Barkah, karena kita diperintahkan untuk sholat berjamaah, kemudian ada taklim untuk taklim, ya. Kalau sarapan paginya sih nggak ada perintahnya itu. Cuma hidup ini kan berkaitan, ya. Itu nanti akan ketemu antara ibadah dan muamalah. Ada nggak? Kenapa ente datang ke Masjid Al-Barkah hari Jumat ini? Ya lumayan lah, ada sarapannya. Ya boleh aja, nggak apa-apa. Minimal kan dapat sarapannya, yang lain nggak dapat, nggak apa-apa. Tapi kalau ketentuan secara hukum, nah ini makanya nanti kembali kepada innamal a'malu bin niyat. Ini yang menjadi kunci dalam ibadah, ya. Kita baru merasakan nikmatnya ibadah itu kembali kepada niat kita. Ini akan mendorong, ya, akan mendorong kenikmatan ibadah. Hifdzuddin, apa yang ditentukan dalam syariat itu dalam rangka menjaga nilai-nilai agama. Hifdzun nafas, menjaga
jiwa kita. Makanya tidak boleh membunuh dalam Islam. Boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Kapan kita boleh membunuh? Ketika perang. Ketika orang berzina itu nanti dirajam. Itu boleh dibunuh itu. Atau ketika orang membunuh, dibunuh lagi, namanya kisos. Hukum asalnya tidak boleh membunuh, tapi nanti ada ketentuannya kapan kita boleh membunuh. Hifdzul nafas wa hifdzul akli, menjaga akal. Makanya diharamkan kita meminum khamar, karena dalam rangka hifdzul akal. Maka kalau orang dalam Islam dia sudah melakukan apa yang dilarang, nah akalnya mulai berubah. Nggak mungkin lah koruptor itu cara berpikirnya benar, nggak mungkin ya. Makanya kalau kita punya pemimpin koruptor yang ngaco, pasti itu. Cara berpikirnya saja sudah salah, itu punya pengaruh. Orang yang sudah memakan barang yang haram, ada nggak pengaruhnya dalam pemikiran? Ada. Karena hifdzul akli tadi, dijaga akal kita. Jangan sampai apa yang dilarang oleh Allah masuk ke dalam tubuh kita. Mesti ada. Ya makanya kita kalau milih pemimpin yang preman, ya modelnya ya begitu. Kalau kita memimpin orang yang bertakwa, ya lain nanti hasilnya. Karena pengaruh dalam jiwanya ada. Hifdzul akal. Wa hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Makanya tidak boleh berzina. Harus jelas menikah itu laki-laki dan perempuan. Masa menikah laki-laki dengan laki-laki? Menikah perempuan dengan perempuan. Hifdzun nasl, jelas ketentuan syariat. Nilai agamanya diberikan kepada kehidupan. Hifdzul mal, menjaga harta. Mencuri tidak boleh, korupsi tidak boleh. Nah, itu ketentuannya dalam syariat. Maka kalau agama tidak dijadikan dasar dalam kehidupan, syariat tidak dijalankan, ya yang membunuh enak aja bunuh. Ya, yang mencuri enak saja mencuri. Sudah gitu tidak dihukum lagi. Ada nggak orang yang membunuh? Ada. Ada nggak hukuman pembunuh? Ada. Kalau dia melanggar, ada ketentuan hukumnya. Nah, maka kalau orang beragama melaksanakan ketentuan syariat, nilai agamanya akan terjaga, jiwanya akan terjaga, akalnya akan terjaga, keturunannya jelas, hasil pernikahan yang jelas. Orang berzina menghasilkan anak enggak? Ya ada. Bahkan yang nikah kagak menghasilkan, yang zina malah menghasilkan. Tapi ketentuan syariatnya tidak terjadi. Hifdzul mal. Maka disinilah wabadahi anna hadza yunasibul fitar wa yusayril uqul. Maka kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan syariat, ketentuan apa yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan itu sesuai dengan akal kita. Walaupun sudah tentu orang berani mengoreksi ketentuan Allah dan Rasul. Kisos, hudud, itu ketentuan. Ada hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Memang itu adalah kemampuan manusia, tidak mungkin bisa memahami itu. Penjara itu semakin hari semakin penuh. Makanya kalau pencuri dipotong saja tangannya sudah. Ini pencuri dimasukin penjara. Di penjaranya dikasih makan. Ya. Dalam Islam kan selesai kan? Kalau memang nanti ada sudah tentu ketentuannya. Ya,
Yang membunuh dibunuh lagi, selesai. Ini yang bunuh masukin penjara, di penjara ribut lagi. Nah, kembali ya. Maka kita harus memahami betul ketentuan syariat ini adalah kebaikan untuk manusia. Jadi kalau kita sudah berani mengkritisi apa yang sudah ditentukan oleh Allah, ya kembali kepada kita akibatnya. Ada nggak hukum yang boleh ditentukan oleh manusia? Ada tadi, bentuk muamalah. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Emang ada dalilnya itu? Emang ada dalilnya nggak? Nggak ada. Selama itu adalah maslahah, kepentingan orang banyak, dan tidak ada bertentangan dengan dalil, itu baru. Nah, maka nanti ketentuannya tadi ada mujtahid, ada muttabi, ada muqallid. Sebetulnya dalam kitab fikih ini kita sudah selesai, tinggal baca aja, tinggal dengerin, selesai sudah. Ya. Karena memang kita tidak punya kapasitas untuk ijtihad. Makanya nanti hanya orang-orang yang berijtihad, sebutlah kapasitasnya mungkin ada pada Majelis Ulama Indonesia, MUI. Kalau ada ketentuan, kalau ada kasus dan kasus itu belum pernah terjadi pada zaman kehidupan Rasulullah, maka muncullah fatwa. Itu mujtahid namanya. Kemudian ada muttabi. Kalau muttabi itu Bapak diperintahkan sholat. Dari mana Bapak tahu perintah sholat? Yang nyuruh sholat Bapak siapa? Siapa yang nyuruh Bapak sholat? Allah, Rasul. Ada dalilnya? Ada. Aqimus sholat. Itu namanya muttabi. Jadi Bapak melakukan sesuatu, Bapak tahu dalilnya. Dari Quran, dari sunnah. Itu namanya muttabi. Ada namanya muqallid. Muqallid itu apa? Kamu kenapa puasa? Orang kata ustadz wajib. Nah, itu namanya muqallid tuh. Ya. Jadi ustadz yang dijadikan dalil. Jadi kalau kita kelas muqallid itu apa kata ustadz diikutin, boleh nggak? Boleh saja, cuma Bapak nggak berkembang nanti. Maka ilmu ini tidak berkembang karena Bapak cuma dengerin ustadz doang, baca bukunya males. Paling nggak dengerin di YouTube. Di YouTube juga nggak jelas, keberkahannya nggak ada. Nah, maka ilmu menjadi terus drop terus ilmu ini. Padahal sebetulnya kehidupan ini dipahami oleh kita sesuai dengan Quran dan Sunnah. Paling tidak tadi, kenapa ente puasa? Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu dalilnya. Kenapa ente puasa? Orang kata ustaz suruh puasa. Nah, itu namanya muqallid. Nah, jadi mujtahid itu ada kasus, tidak pernah terjadi kasus itu pada zaman Rasulullah, maka para ulama yang memahami Quran, Sunnah, hafal Quran, ngerti syarat-syaratnya, ngerti usul, banyak ilmu-ilmu yang memahami situ, yang akhirnya menyimpulkan ini boleh, ini tidak boleh. Sedangkan muttabi kita Bapak baca buku, nah, tahu dalilnya, itu muttabi. Nah, sekarang saya menyampaikan sesuatu, ya. Saya ngambil misalkan dari kitab fikih sunnah, ada sampai rumah baca bapak bukunya baca, oh ini dalilnya. Ya. Ini enggak sampai sini, sampai pintu aja udah lupa. Makanya terus kembangkan untuk membaca. Yang terakhir muqallid tadi. Ya. Ini kaitannya dengan fikih. Memang akhirnya ada orang karena dengan segala kekurangannya, akhirnya apa yang diperintahkan dia hanya ngikuti sesuai dengan perintah ustadznya. Boleh saja, tapi terus belajar, membaca, mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi apa yang sampaikan pada pagi hari ini lebih kepada meyakinkan kita
bahwa nanti kita diperintahkan oleh Allah dengan segala ketentuan dicontohkan oleh Rasulullah, maka usahakan kita melakukannya. Makanya jangan sampai tadi, boleh enggak sholat di rumah? Boleh. Nah, itu kita bahas lebih detail nanti. Ya, karena antara ketentuan fikih dengan apa yang dicontohkan Rasulullah memang akan beda nanti. Maka ada istilah secara hukum sunnah atau dengan sunnah Rasulullah. Beda itu nanti. Ya. Hukum sholat di rumah boleh enggak? Boleh. Tapi Rasulullah sholat di rumah apa enggak? Ah, gitu nanti. Ya, itu berbeda nih. Saya kira ini saya kembalikan kepada moderator. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.